Namun kalau itu tetap dilakukan P21, berarti kan memang ada pembangkangan undang-undang yang ditabrak, termasuk juga petunjuk Kejagung nomor 1 tahun 2026 bab 2 poin 5. Apakah nanti proses hukum ini menanyakan soal ijazah atau pencemaran nama baiknya atau fitnahnya? Ini yang saya khawatir, penggeseran gitu loh. Jadi bukan dilimpahkan, kalau dilimpahkan itu ke pengadilan, tapi dikirim. Tapi yang jelas saya belum dapat konfirmasi yang fix bahwa sudah ada P21. Sampai detik ini saya berbicara nggak pernah ada. Bahkan kalau nggak keliru, 2 minggu yang lalu sudah pernah ke Kejati bahwa berkas itu belum pernah masuk, gitu loh ya. Belum pernah ada. Bagaimana bisa mau di P21? Sedang kalau kita mengacu pada poin-poin ini, kebetulan kita di Mabes Polri sekarang. Poin-poin yang diajukan itu dalam tanda kutip lewat waktu, baik undang-undang yang baru KUHP 20 tahun 2025 di pasal 62 ayat 45 ya, itu memang ada batas waktu 14 hari, bahkan yang lama di 138 KUHP. Nah, yang kedua, petunjuk pedoman Kejagung nomor 1 tahun 2026 bab 2 itu di poin 51 sampai 54 apa 55 saya lupa, juga sama, paling tidak harus 14 hari selesai. Tapi kalau batas 14 hari kita menghitung aja begini. Januari tanggal 13 diajukan. Tanggal 26 apa 27 Januari tahun 2025 itu berkas 2026 sorry, itu berkas sudah dibalikin. Nah, berarti harusnya ada batas waktu 14 hari dari batas tanggal 26 itu. Kalau 14 hari berarti bulan 3 awal ya, itu sudah harus dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi untuk melengkapi 14 hari. Tapi sampai sekarang ini sekarang bulan berapa? Bulan 5. Bulan 5 tanggal 12. Berarti kan 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan itu berarti kan sudah lewat waktu. Saya nggak ngerti hukum ini di negeri ini kalau sudah menyangkut penguasa, mantan presiden, pokoknya saya tidak mau tahu, harus tetap terlaksana. Nah, ini yang repot. Nah, yang kedua, prosesnya itu apa yang dilaporkan? Antara pasal 310 yang lama dan pasal 311 yang lama, fitnah dan pencemaran nama itu berbeda. Yang mana? Nah, kalau dikatakan pasal 160 adanya penebar isu sehingga terjadi proses penghasutan, apa yang dihasut? Siapa yang dirugikan? Apakah terjadi huru-hara? Tidak sama sekali. Apalagi yang menyangkut pasal 32, 35 tentang edit. Apa yang diedit? Tidak ada sama sekali yang diedit. Berarti poin yang dipersangkakan hanya pasal 310 dan pasal 311. Pasal 310 kalau yang lama itu pencemaran nama baik, pasal 310 itu fitnah. Namun itu berbeda dua pasal itu. Nah, kalau misalnya sekarang ada RRT dulu, ada Rismon dapat SP3, bayangkan aja Anda, di KUHP lama tidak mengenal SP3. Di KUHP yang lama tidak mengenal RJ. Ini kan masih KUHP yang lama. Yang baru ada, tapi dibatasi. Kalau ancaman pidananya 5 tahun ke bawah. Nah, kalau dia sekarang diancam dengan pidana 160 pasal 32 ITE, pasal 35 ITE kan 8 tahun sama 12 tahun. Apakah pantas dia mendapatkan RJ apalagi SP3? Nah, ini kan ngawur gitu loh ya. Kalau yang Egy Sujana kan memang nggak pernah diperiksa, tahu-tahu muncul RJ dengan mengendap istilahnya lah ya, sama DHL datang ke Jokowi, akhirnya pulang dapat itu. Nah, memang ya aneh. Jadi kalau menurut saya sampai detik ini saya belum pernah mendengar atau adanya berita langsung bahwa sudah P21. Namun kalau itu tetap dilakukan P21, berarti kan memang ada pembangkangan undang-undang yang ditabrak, termasuk juga petunjuk Kejagung nomor 1 tahun 2026 bab 2 poin 51 sampai 54.
54. Itu kan ditabrak juga akhirnya kan. Nah kalau itu ditabrak sudah 3 bulan melewati batas waktu yang ditentukan, itu ada pembenaran, kan rusak negeri ini, kacau negeri ini. Kalau semua harus dibenarkan karena pesanan, karena tekanan gitu loh. Itu yang maksud saya. Apakah ini akan berlaku pada orang biasa kalau terjadi dengan lewat waktu begini? Nggak akan mungkin. Nah, saya kira saya belum tahu bagaimana, ya kita lihat. Setelah P21 kan pemberitahuan, berarti para tersangka, barang bukti semua kan dikirim ke Kejaksaan Tinggi. Nah setelah itu ada proses pemeriksaan, silakan tambahan kalau memang mau. Nah tetapi terlepas dari itu, terlepas dari itu berarti ada batas waktu 14 hari dari setelah diumumkan itu dilimpahkan ke pengadilan pusat lah, kalau pengadilan selatan, di mana kondisi pengadilan selatan kayak gitu pas masih belum ini. Saya kira yang tepat memang di exception pengecualian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling tepat. Berarti kan butuh waktu kapan ini? Paling tidak kan akhir bulan 6 kalau memang ini bulan 5 ya, awal-awal bulan 6 atau pertengahan bulan 6 dimulainya sidang kalau benar ada P21. Tapi saya meragukan ada bagian-bagiannya. Kalau bagian-bagiannya 2 minggu yang lalu bahwa belum menerima berkas sama sekali. Nah bagaimana itu bisa di P21? Kok secepat itu? Saya nggak tahu juga. Kalau 2 minggu yang lalu aja sudah lewat waktu dalam batas yang saya ceritakan, pasal 362 ayat 4 ayat 5, yang lama 138 KUHP gitu loh ya. Terus termasuk juga adanya tadi yang saya katakan petunjuk pedoman Kejaksaan 1 tahun 2026, termasuk bab 2 di poin 5155 sampai 54 itu kan sudah sama. Kalau itu makanya kalau ditabrak semua jadi kacau kan. Ya kita menunggu prosesnya, kita tidak mengajukan pra peradilan, tapi kita menunggu proses. Ya biarkan saja berlalu berjalan. Tapi apakah maksud saya itu dengan relevansinya dengan 720 bukti, 30 ahli kira-kira ya, terus belum 130 saksi, ini kan saya bingung juga kok ada sih urusan selembar gitu loh sampai sebegini rumitnya gitu loh. Dan apakah nanti proses hukum ini menanyakan soal ijazah atau pencemaran nama baiknya atau fitnahnya? Ini yang saya khawatir, penggeseran gitu loh. Ijazah akhirnya nggak ditunjukin aslinya. Sampai detik ini saya tidak terpikir itu, dan sampai detik ini kelimanya ya seperti Roy Suryo, Tifa, Kurnia, Rizal Fadila, termasuk juga si Rustam, tidak terpikir oleh itu. RJ restorasi jastik itu bisa dilakukan kalau kedua belah pihak ini walaupun proses itu sudah dilimpahkan ke pengadilan berdamai. Artinya ya bisa saja kalau kedua kesepakatan itu ada. Kalau RJ kan di polisi dan di kejaksaan. Gitu. Saya kira itu.